Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpanya kembali untuk siswa-siswi kelas 7. Kembali lagi dalam materi pembelajaran interaktif melalui video pembelajaran, yaitu tentang mapel pelajaran PKN. Ya, alhamdulillah kita sampai saat ini sudah melaksanakan PJJ minggu yang ke-13. Saya harap semuanya tetap semangat, ya, tetap mengerjakan tugas dan apa saja yang diarahkan oleh Bapak Ibu Guru, kamu taati dan kamu laksanakan. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tahap awal. Akan tetapi pada hari ini kita akan pelajari tentang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Materi PJJ yang ke-13 ini, bahwa minggu lalu sudah ada bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar. Pada kali ini kita akan pelajari tentang bagaimana proses penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan atau dijalankan oleh organisasi PPKI, ya. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Ya, dibubarkan itu artinya bahwa Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini telah selesai menjalankan tugasnya. Ya. Jadi dibubarkan keanggotaan kepanitiaannya. Ya. Sebagai gantinya, dibentuklah suatu organisasi Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya Dokuretsu Junbi Inkai. Kalau BPUPKI kemarin Dokuretsu Junbi Chosakai. Kalau PPKI Dokuretsu Junbi Inkai, ya. Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, sementara penasihat Ahmad Subarjo. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil menghadap Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut. Nah, ini jadi adanya perwakilan dari Indonesia. Ya. Ini dipanggil oleh Marsikal Terauchi. Jadi dari pihak Jepang bahwa akan ada pembentukan organisasi baru yaitu PPKI. Ya. Hasil pertemuan ini sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan telah dibentuk PPKI. Nah, sebelum Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepang akan berjanji bahwa akan memerdekakan negara Indonesia. Ya, itu sudah ada dalam sejarah bahwa nanti Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang. Ya. Yang kedua, untuk melaksanakan kemerdekaan yang telah dibentuk PPKI. Jadi kemerdekaan itu nanti akan direncanakan oleh PKI. Ya. Selanjutnya, ya. Yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan segera setelah persiapan selesai. Dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa, kemudian di pulau-pulau lain. 4. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Jadi ini sangat ada keuntungan dan juga ada kerugian bagi Indonesia. Keuntungannya, Indonesia punya kesempatan atau punya peluang bahwa dalam hal ini Jepang ingin menjanjikan suatu kemerdekaan. Jadi
kita sudah berangsur-angsur sudah merasakan penderitaan yang namanya penjajahan itu hampir beratus-ratus tahun, ya. Penjajahan dari Belanda, Jepang, atau negara-negara lain seperti Inggris dan Portugis. Sementara dalam hal ini Jepanglah yang ingin memerdekakan Indonesia, tetapi dalam hal ini bangsa Indonesia tidak ingin bahwa kemerdekaan itu hanya diberikan oleh negara lain, tetapi dengan perjuangan dari bangsa kita sendiri, ya. Terlepas dari hal itu, maka adanya perbedaan pandangan antara kelompok pejuang, ya. Kelompok pejuang senior atau golongan tua, kelompok pejuang pemuda atau golongan muda. Nah ini, ya. Dulu pemimpin senior kita itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, ya, Muhammad Yamin. Sementara golongan muda itu ada Sultan Syahrir, ada Khairul Saleh, itu sangat ibaratkan punya pendapat atau pandangan yang berbeda tentang masalah proklamasi kemerdekaan. Nah ini, setelah Jepang mengalami kekalahan di berbagai kawasan, jadi Jepang sudah kalah perang melawan sekutu, menandakan bahwa Perang Dunia Kedua itu sudah selesai. Mengingat bahwa kondisi tersebut, Indonesia segera bergegas untuk segera memerdekakan bangsanya. Jadi, dalam hal penetapan Undang-Undang Dasar ini, kita perlu tahu bahwa PPKI itu juga punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ya. Seperti kita lihat di sini, kelompok pejuang senior atau golongan tua. Golongan pejuang senior, anggota PKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dalam rapat PPKI terlebih dahulu. Dari intinya, pejuang senior atau golongan tua ini, ya, untuk proklamasi kemerdekaan itu harus dipersiapkan dengan matang, yaitu dengan musyawarah atau rapat terlebih dahulu. Sementara kelompok golongan pemuda atau golongan muda, ya, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan kelompok pemuda yang dipimpin oleh Khairul Saleh memiliki pendapat bahwa proklamasi kemerdekaan itu harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PKI yang dibentuk oleh Jepang. Jadi bahwa golongan muda dan golongan tua itu berbeda pandangan dalam hal proklamasi kemerdekaan. Terlepas dari hal itu, ya, jadi pada intinya nanti akan ada yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, ya. Sebelum adanya proklamasi kemerdekaan, bahwa ada beberapa tokoh pejuang dari golongan tua itu diasingkan ke wilayah Rengas Dengklok, wilayah Karawang. Jadi diasingkannya itu dengan tujuan bahwa agar tidak, ya, terpengaruh, ya, dari arahan Jepang atau hasutan Jepang. Ya, jadi setelah peristiwa itu, kelompok pemuda segera bergegas ke wilayah Jakarta, ya, untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus, pihak pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak isu lain kelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis. Tidak adanya kesepakatan antara kelompok pejuang senior dengan kelompok muda menyebabkan kelompok pejuang muda mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke Jakarta. Para pemuda beranggapan kedua tokoh tersebut telah dipengaruhi oleh pihak Jepang. Nah, ini namanya peristiwa Rengas Dengklok, ya. Peristiwanya terjadi, ya, pada tanggal 16
Agustus 1945. Ya. Pagi harinya, ya, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo langsung menuju ke tempat yang namanya rumah persinggahan Laksamana Tadasi Maeda. Ya, itu rumah juang proklamasi. Jadi dulunya Laksamana Tadasi Maeda itu merupakan dari pimpinan Angkatan Militer Laut Jepang. Tetapi dia lebih memilih berjuang terhadap bangsa Indonesia. Pada pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya teks proklamasi sudah dirancang dan sudah dibuat oleh Soekarno dan Hatta, dan juga teks proklamasi itu sudah diketik oleh Sayuti Menik. Maka tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal itu resmi Indonesia telah merdeka dan sudah diumumkan langsung oleh berbagai macam media-media, baik itu dari nasional ataupun luar negeri. Ya. Selanjutnya, setelah mengumumkan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka satu hari berikutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, ya, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Ya, jadi sidang panitia, ya, PPKI ini yang pertama, bahwa adanya keputusan yang disampaikan bahwa salah satu hal mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi dalam sidang PPKI tanggal 18 ini mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus berlakunya pertama kali UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Pemimpin sidangnya yaitu Soekarno-Hatta. Anggota PPKI sudah lengkap 27 orang anggota. Adapun isi sidang yang kedua yaitu memilih dan menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan membantu tugas presiden dalam hal urusan pemerintahan. Sementara sidang PPK yang kedua tanggal 19 Agustus 1945, hasil keputusan sidang yang pertama menetapkan 13 kementerian sebagai pembantu presiden. Menteri itu tugasnya sebagai membantu tugas presiden. Jadi urusan kenegaraan itu bukan hanya presiden saja, tetapi ada kementerian yang membantu mengurusi dari tiap-tiap bidang kenegaraan. 2. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk para gubernurnya. 3. Diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk tentara kebangsaan. Nah, jadi inilah paparan materi tentang pembentukan PPKI dalam hal penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi tahap-tahapannya seperti itu. Ya, silakan kalian mempelajari materi tentang hal ini, baik itu di buku PKN ataupun buku literasi lain, ataupun bisa melihat materi di internet. Jangan lupa mengerjakan tugas PJJ PKN yang ke-13. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.